Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mama Tuti. Salam sehat bahagia selalu ya. Hari ini saya memasak olahan dari tahu. Ikuti langkahnya dari awal hingga akhir ya. Untuk langkah pertama, untuk tahunya bisa diletakkan pada wadah yang lebih besar, pada mangkok atau waskom ya. Untuk berat tahunya kurang lebih 400 gram tahu putih. Untuk bahan keduanya saya menggunakan tepung tapioka 250 gram, 2 bungkus tepung bumbu ukuran 40 gram ya. Daun pre kurang lebih 200 gram sudah saya potong-potong kecil-kecil untuk daun prenya. Daun seledri sudah saya potong-potong kecil-kecil juga. 1 butir telur ayam. Kemudian untuk bumbunya bawang putih, bawang merah dan juga 1 sendok teh merica butiran. Untuk bumbunya bawang putih, bawang merah saya potong-potong terlebih dahulu karena saya menghaluskan dengan mengulek. Lanjut untuk bumbunya saya ulek ya. Jika teman-teman menginginkan di blender untuk menghaluskannya juga boleh, disesuaikan saja. Setelah bumbunya halus bisa disisihkan. Selanjutnya untuk tahunya bisa dihaluskan. Saya menghaluskan menggunakan sendok, saya penyet-penyet saja. Bisa juga dicoper ya, disesuaikan saja. Untuk tingkat kehalusannya juga bisa disesuaikan dengan selera. Jika menggunakan chopper mungkin lebih halus ya teman-teman. Kemudian masukkan tepung tapiokanya ke dalam tahu yang telah dihaluskan tadi. Tambahkan juga 2 bungkus tepung bumbu, bisa juga menggunakan tepung terigu ya, disesuaikan saja dengan selera. Lanjut pecahkan 1 butir telur. Kemudian bisa dimasukkan untuk bumbu yang telah diulek tadi. Tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan 1 bungkus kaldu bubuk, disesuaikan saja untuk selera. 1 sendok teh gula pasir. Masukkan juga untuk daun pre yang telah dipotong-potong tadi. Untuk tingkat banyaknya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Saya menggunakan daun pre lebih banyak karena saya suka untuk daun pre-nya. Sambil diaduk lagi agar tercampur merata. Lanjut masukkan daun pre-nya, aduk kembali agar semua tercampur merata. Selanjutnya bisa dimasukkan 50 air, ditambahkan pada bekas ulekan bumbu tadi, aduk kembali agar tercampur merata untuk bahan-bahan yang telah dimasukkan tadi. Jika adonannya sudah seperti ini, berarti sudah pas ya teman-teman. Dicek dulu untuk rasanya, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya bisa dicetak untuk adonannya. Saya mencetaknya seperti kebanyakan bentuk sempol ya teman-teman. Saya cetak bulat memanjang. Jika teman-teman menginginkan untuk bentuk lain juga boleh, disesuaikan saja. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk sempol tahunya bisa diletakkan terlebih dahulu pada wadah atau piring. Setelah dicetak, lakukan hal yang sama sampai selesai ya untuk sempol tahunya. Yuk, siapkan wajan atau panci di atas kompor, tambahkan air dan dimasukkan 1 sendok makan minyak goreng ya. Kemudian bisa dimasukkan satu persatu untuk adonan yang telah dicetak tadi ke dalam rebusan air. Jangan lupa sambil sesekali diaduk ya teman-teman agar tidak lengket dan juga matanya merata. Jika sudah mendidih dan mengapung berarti sudah matang untuk adonan sempolnya. Bisa dicek untuk tingkat kematangannya. Jika dicek untuk sempolnya sudah matang seperti ini, sudah mengambang, berarti sudah matang ya teman-teman. Bisa ditiriskan. Angkat untuk adonan sempol tahunya satu persatu pada saringan. Bagi teman-teman yang telah mendukung dan mensupport saya selama ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Selanjutnya, setelah sempol tahunya ditiriskan, bisa diletakkan pada piring atau wadah untuk sempol tahunya. Lanjutkan hingga selesai untuk meniriskan adonan sempol tahunya dan diletakkan pada suhu ruang agar dingin terlebih dahulu. Untuk hasilnya seperti ini, kurang lebih 25 biji untuk sempol tahunya. Setelah adonan sempolnya dingin, bisa ditusuk menggunakan tusukan sempol ataupun tusukan sate ya, seperti ini. Menggunakan tusukan agar menyerupai seperti sempol-sempol kebanyakan ya teman-teman. Jika teman-teman tidak menyukai tidak menggunakan tusukan, juga boleh disesuaikan juga dengan selera. Dan hasilnya seperti ini, sudah saya tusuk semua untuk sempol tahunya. Lanjut, siapkan piring, pecahkan 1 butir telur. Kemudian bisa dikocok lepas untuk telur ayamnya. Tambahkan sejumput garam dan dikocok kembali ya agar tercampur merata pada kocokan telurnya. Selanjutnya bisa diolesi dengan kocokan telur tadi untuk sempol tahunya. Lakukan hal yang sama ya sampai selesai untuk adonan sempol tahunya. Selanjutnya siapkan teflon atau wajan di atas kompor, tambahkan minyak goreng. Jika minyaknya sudah panas, bisa dimasukkan untuk sempol tahunya. Bisa disesuaikan untuk jumlah banyaknya sempol yang digoreng ya, menurut ukuran wajan atau teflon. Setelah satu sisinya kering dan matang, bisa dibalik untuk sempol tahunya. Disesuaikan saja ya untuk tingkat kekeringannya. Dan setelah matang dan kering seperti ini berwarna kuning kecoklatan, bisa diangkat dan ditiriskan, siap untuk dihidangkan. Inilah sempol tahu ala Mama Tuti. Meskipun sempol dari olahan tahu, tapi untuk rasanya teman-teman tidak perlu diragukan lagi, rasanya tidak kalah dengan sempol ayam. Untuk bahan-bahannya ekonomis ya teman-teman, dan juga mudah sekali membuatnya. Saya cobain dulu ya teman-teman. Saya cocorin saus cabai dan juga saus tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cicipin dulu ya. Dan untuk rasanya teman-teman, rasanya enak sekali, lembut, bisa dilihat ya teman-teman. Dan rasanya sangat enak, tidak kalah dengan sempol ayam ataupun daging ya. Saya cicipin lagi dan benar-benar enak, tok markotop untuk rasanya. Sempol tahu ini juga bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman, karena harganya ekonomis dan untuk rasanya sangat enak juga. Bisa dijual dengan harga 1.000 per bijinya, dengan bahan-bahan yang mudah dan juga terjangkau. Pasti untuk hasilnya lumayan juga ya. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali untuk resep saya selanjutnya, insya Allah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.